Kita akan membahas bagaimana sih kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi tes zakat skolastik, utamanya di bagian soal-soal kuantitatif atau yang berkaitan dengan matematika. Teman-teman, tadi pagi saya kirim soal, mudah-mudahan teman-teman bisa akses. Kalau misalnya belum, saya coba share dokumennya di sini juga sebentar. Jadi kita bisa sama-sama coba, mana ya namanya? Nih, ya. Jadi saya barusan kirim filenya lagi, teman-teman bisa sama-sama dibuka. Sistemnya kita interaktif aja ya, kita coba sama-sama soalnya. Dan untuk itu saya akan share screen, eee, bentar, mudah-mudahan lancar nih screen broadcast-nya. Ya, sebelum kita jawab-jawab soal, ini disiapin aja dulu screen-nya karena takutnya agak berhalangan. Jadi apa namanya, agak kadang-kadang kan agak glitch gitu ya karena share screen yang satu dari tablet gitu. Jadi kalau misalnya ada kendala nanti biar langsung dibantu sama Kak Rani, tapi ternyata udah oke. Nah, sebelum kita ngerjain soal, saya cuman mau berpesan sama teman-teman. Jadi kadang-kadang kita sebelum menghadapi TBS LPDP itu banyak teman-teman yang merasa kayak udah lama nih nggak belajar matematika, atau dulu mungkin waktu sekolah ada beberapa trauma, ada perasaan tidak nyaman dengan belajar matematika, yang akhirnya membuat teman-teman merasa, sulit gitu kan untuk belajar gitu, jadi menunda-nunda waktu belajarnya gitu. Nah, pada hari ini, kita mau coba gimana sih sebenarnya problem solving matematika itu, sehingga teman-teman bisa sebentar ya, ini gimana caranya ya supaya saya hidden tampilan layar saya sendiri biar muka saya nggak double di teman-teman. Nggak bisa kayaknya. Jadi ya udahlah, nggak apa ya. Jadi muka saya ada 2 mungkin di layar teman-teman. No worries, ya jadi harapannya itu supaya, ketika teman-teman mempersiapkan diri itu bisa tahu gimana strategi menyelesaikan masalah matematika tanpa membebani pikiran teman-teman dengan hafalan atau apa ya, jadi merasa harus menghafalkan banyak rumus lagi atau merasa harus, apa sih, kayak ya, apa ya, udah lama tidak belajar matematika, akhirnya, aduh nggak tahu deh bisa dimulai dari mana gitu. Nah, hari ini kita bukannya mau membahas jalan pintas, eee, ini semuanya berasal dari kreativitas menyelesaikan masalah matematika aja. Jadi tidak ada jalan pintasnya, tidak ada juga tidak juga dibebankan dengan pada banyak hafalan, jadi benar-benar fokusnya pada berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah matematika. Nah, kalau teman-teman belajar problem solving di matematika, itu manfaatnya bukan hanya ketika mengerjakan soal TBS untuk LPDP, tapi juga untuk menyelesaikan termasuk kalau teman-teman seleksi, CPNS atau ASN, termasuk juga kalau teman-teman yang kan, skor GRE gitu. Jadi, soal matematika yang diambil pada hari ini itu diambil dari soal-soal tes GRE yang ya, yang dicari lah pokoknya biar kita bisa latihan problem solving sama-sama. Oke, kita mulai ya. Saya akan coba Zoom, per-Zoom nggak? Oke, cool. Mmm, nah, jadi kepotong. Ups, ya, oke. Nah, ini untuk, masalah yang pertama, kita akan selesaikan sama-sama. Jadi kalau teman-teman bisa open mic, bisa open cam, itu bagus sekali, tapi kalau misalnya nggak bisa, at least bisa coba juga jawab-jawab lewat chat atau misalnya open mic tanpa open, cam, itu juga nggak masalah. Jadi untuk soal nomor 1 itu ada Ana, dia anak perempuan dan dia punya, saudara laki-laki yang sama banyaknya dengan saudara perempuan. Nah, Andrew itu anak laki-laki dan dia punya saudara perempuan 2 kali lebih banyak dari saudara laki-laki. Anna dan Andrew ini keduanya adalah anak dari Emma. Jadi berapa banyak anak yang Emma miliki? Itu pertanyaan itu masalah yang pertama, kira-kira ada teman-teman yang
sudah ketemu jawabannya atau punya prediksi bagaimana cara menyelesaikan masalah seperti ini. Jadi Anna dan Andrew itu saudara ya berarti ya karena kan mereka berdua itu adalah anak dari Emma. Jadi mereka saudara tapi kita nggak tahu nih yang mana kakak yang mana adik itu kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu Anna itu anak. Nah Anna itu akan punya saudara laki-laki dan punya saudara perempuan di mana perbandingannya itu sama. Jadi dia punya sama banyak saudara perempuan dan saudara laki-laki. Jadi kalau saudara perempuannya dua, saudara laki-lakinya juga dua. Kalau saudara perempuannya satu, saudara laki-lakinya juga satu. Nah, Andrew sebagai anak laki-laki, dia punya 2 kali lebih banyak sisters atau saudara perempuan dibandingkan saudara laki-laki. Kalau seperti ini, gimana teman-teman? Ada prediksi jawabannya? Kita sharing sama-sama ya. Oke, sudah ada yang ketemu jawabannya. Jawabannya 7 anak. Betul banget. Kak Pamungkas mau share caranya juga nggak buat teman-teman yang ada di sini? Gimana sih ketemunya kok 7 gitu? Kok bisa 7 gitu? Mesti Kak, soalnya eh, saya cuma pakai logika aja sih Kak. Soalnya Ana punya Mhm, 3 brothers and 3 sisters, sedangkan Andrew punya 2 brother mhm. and 4 sister. Oke, Jadinya emang memiliki 7 jadi anak. tadi dicoba-coba ya angkanya kira-kira yang mana yang masuk akal gitu ya. Untuk bisa ketemu rasio atau perbandingan yang sama gitu ya Kak Pamungkas ya. Iya Kak. Oke, ya cara seperti itu bisa digunakan atau kalau cara lainnya kalau teman-teman bingung mau coba dari angka yang mana, kita bisa coba memodelkan ini soalnya ke dalam model matematika. Jadi ketika Ana sebagai anak perempuan gitu, dia bilang bahwa dia punya saudara laki-laki sama banyak dengan saudara perempuan. Dalam kasus ini berarti Ana tidak menghitung dirinya sendiri sebagai sister, ya. Jadi kayak misalnya teman-teman punya adik atau punya kakak, itu kan yang dihitung adalah kakak dan adiknya kan, teman-teman tidak menghitung diri sendiri. Nah, sama. Jadi, Ana, si anak perempuan ini, jadi anak perempuan di keluarganya Bu Emma ini, kalau dikurangi satu, kemudian kita bandingkan dengan banyak anak laki-lakinya, itu perbandingannya sama, jadi 1:1. Nah, di satu sisi, ketika Andrew, si anak laki-laki, itu dia dihilangkan. Jadi ketika si Andrew yang anak laki-laki itu menghitung saudaranya, ternyata dia punya, eee, mana dia, as many sisters as brothers. Jadi, girls, jadi all girls di keluarga itu dikurangi boy kurang satu. Jadi ini pakai S ya. Nah itu dia perbandingannya akan jadi 2:1 ya. Jadi persamaan yang pertama itu adalah persamaan ketika Ana dikurangi. Jadi ketika Ana tidak diikutkan, jadi kan dia girls kurang satu ya. Girls kurang satu dibandingkan dengan boys itu 1:1. Sementara ketika boys kurang satu atau si Andrew ketika ini digunakan dari perspektifnya Andrew itu kan girls berbanding boys kurang satu. Nah itu dia jadi 2:1. Nah dari informasi ini dari persamaan pertama kita bisa ketemu bahwa banyak anak laki-laki atau boys di keluarga Emma adalah jadi kalau ini kalau girls kurang satu per boys sama dengan 1:1 artinya perbandingannya sama gitu ya. Maka kita bisa kali silang boys itu sama dengan girls kurang satu. Nah dari persamaan yang kedua kita peroleh bahwa girls itu sama dengan 2 kali boys kurang satu. Oke. Maka girls itu sama dengan 2 boys kurang 2. Oke, sampai sana teman-teman bisa mengikuti. Kalau misalnya terlalu cepat atau ada hal yang kurang jelas, langsung open mic ya teman-teman, biar bisa kita bahas. Nah, dari dua persamaan ini kita mau substitusi ya, karena kita mau cari berapa sih banyak boys dan berapa banyak girls. Jadi misalnya, um, jadi dari persamaan ini, oh sorry, ini kita anggap persamaan satu sekarang, yang ini kita anggap persamaan dua. Dari persamaan satu dan dua, kita bisa substitusi nilainya, boleh aja sih nilainya boys ke girls atau nilainya
girls ke boys. Let's say kita mau substitusi nilai girls ini ke dalam persamaan satu. Jadi boys sama dengan 2 boys kurang 2, itu kan girls tadi nilainya, kurang satu. Paham ya? Jadi kita mensubstitusi nilai girls ini ke dalam persamaan 2. Sorry, persamaan 2 kita substitusi ke nilainya girls. Nah, jadi boys itu sekarang adalah 2 boys kurang 2 kurang satu. Maka banyaknya anak laki-laki di rumah keluarga itu adalah, jadi kalau misalnya kita masing-masing kurangi di kedua sisi ya, jadi ini akan jadi habis di sini jadi boys sama dengan 3. Sorry. Nah, banyak anak laki-laki di rumah itu adalah 3. Kemudian kita tahu bahwa boys itu adalah girls kurang satu. Jadi kalau boys-nya ada 3, maka girls-nya otomatis ada 4. Maka ada 4 anak perempuan dan 4 anak laki-laki. Jadi overall banyak anak Emma adalah 4 ditambah 3 atau 7. Oke, saya kasih waktu teman-teman 2 menit untuk apa ya, memastikan bahwa teman-teman semua sudah paham. Kalau misalnya ada yang masih kurang jelas, silakan ditanyakan atau bisa raise hand langsung atau bisa tulis di chat. Tapi kalau tulis di chat takutnya agak lama. Jadi teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung raise hand dan langsung aja aktifkan mic-nya gitu supaya nggak ketinggalan nanti. Jadi sekali lagi, oke, Kak yang boys hasilnya 3 itu dari mana ya? Oke, uh, oke, jadi persamaannya tadi kan ini ya, 2 boys kurang boys sama dengan 2 boys kurang 3 gitu ya. Jadi kalau teman-teman di masing-masing ruas ini kita kurangi boys, sorry, kuranginya di sebelah sini. Ini kita kurangi boys juga. Terus di sisi ini kita tambah 3, di sisi ini kita tambah 3. Ya, itu kan jadinya 3 ditambah 0 sama dengan 2 boys kurang boys kan jadi 1 boys ya. Terus ini jadi 0. Jadi 3 sama dengan boys. Makanya anak laki-lakinya jadi ada 3. Bagaimana Kak Dina? Oke. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Sorry, yang ini yang harusnya di zoom. Oke, jadi rata-rata dari P bilangan adalah X. Jadi kalau kita punya P buah bilangan, kalau kita rata-ratakan itu nilainya adalah X. Sementara rata-rata dari N buah bilangan itu adalah Y. Berapakah rata-rata dari seluruh bilangan? Jadi kalau si P dan si N itu kita jumlahkan, maka berapakah rata-rata dari si P dan N ini? Kalau teman-teman udah ada dapat jawabannya, bisa ditulis di kolom komentar atau diaktifkan mic-nya. Bisa juga di-share langsung caranya buat kita semua di sini. Hmm, ada yang mau coba? Semua teman-teman udah pegang soalnya masing-masing juga kan ya? Kalau misalnya belum, tadi di kolom chat udah saya share juga. Atau yang tadi di-share Kak Rani di grup WhatsApp bisa dipakai. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 2,
kalau teman-teman udah ada ketemu jawabannya bisa langsung di-share ya. Jadi, kekecilan. Ya udah di zoom aja di sini. Oke, jadi kalau kita punya suatu bilangan, sejumlah bilangan, terus kita cari rata-ratanya, itu kan berarti kita membagi jumlah dari bilangan itu dengan banyak bilangannya. Jadi kalau misalnya kita punya P bilangan, K pamungkas ketemu jawabannya E. Ya, betul banget jawabannya E. Caranya gimana ya? Kak Pamungkas mau share caranya? Sebenarnya kan untuk menemukan rata-rata bilangan kayak yang kakak tadi bilang kan membagi jumlah dari seluruh bilangan dibagi sama banyaknya bilangan. Mhm, Jadi untuk menemukan rata-rata antara P sama N yaitu dikalikan mhm, antara jumlah bilangan P dikali rata-rata P plus jumlah mhm, bilangan N dikali rata-rata N per mhm. P plus N. P plus N itu sebagai sampel kayak gitu kan. Oke, ya. Jadi seperti yang disampaikan Kak Pamungkas, siapa sih panggilannya Kak? Bener ya Pamungkas ya? Ade aja kak. Oh Ade, bener ya. Seperti yang disampaikan Kak Ade. Jadi rata-rata dari bilangan, jadi kita panggil di sini bilangan P, average of P itu adalah jumlah dari P. Jadi seluruh bilangan P itu kita jumlahkan, kita sebut total P ya. Totalnya P itu dibagi dengan P, yaitu banyak bilangan. Nah, berarti di sini si X itu average P, jadi X itu adalah total P dibagi P. Jadi jumlah seluruh bilangan P dibagi banyaknya bilangan, yaitu P. Nah, kemudian average N itu adalah total N dibagi N. Average dari N itu adalah Y. Jadi Y adalah total N. Jadi total N itu seluruh bilangan N itu dibagi dengan N. Nah, jadi kita udah ketemu nih berarti di sini yang kita harus cari sekarang apa? Total P berapa? Ya, jadi jumlah seluruh bilangan P berapa? Karena X adalah total P dibagi P, maka total dari P adalah X kali P. Kemudian total dari N, berapa sih totalnya N? Itu adalah Y kali N. Nah, sekarang berarti jumlah seluruh bilangan kita itu ada berapa gitu kan ya? Karena kan yang ditanya all. Average all numbers. Average all itu berarti total all numbers, yaitu total P ditambah total N, itu dibagi dengan seluruh bilangan. Seluruh bilangannya sekarang awalnya ada P bilangan, terus ada N bilangan, terus digabungin mereka. Jadi ada P dan N. Jadi average of all itu total P ditambah total N dibagi jumlahnya si P dan N. Total P adalah XP dan total N adalah YN. Jadi XP tambah YN dibagi dengan P tambah N. Makanya itu kita bisa dapat jawaban E. Nah, soal ini kadang-kadang muncul, tapi yang dikasih nilai, dikasih bilangannya itu bukan dalam X dan Y, tapi dikasih bilangan. Misalnya, rata-rata P buah bilangan adalah 20 gitu ya, misalnya ya. Average of P numbers sama dengan 20 gitu misalnya. Berarti yang kita tahu apa? Berarti kita tahu bahwa total dari P, jadi jumlah all P numbers, total P dibagi banyaknya bilangan itu adalah 20. Jadi prinsipnya sama. Jadi yang kita tahu adalah berapa banyak bilangan itu, terus jumlahnya berapa. Nah, itu kalau dibagi pasti menjadi average-nya dia. Jadi kadang-kadang soalnya akan muncul dalam bentuk angka dan tinggal masukin aja angkanya nanti. Prinsip yang teman-teman perlu ingat hanya rata-rata atau average itu selalu adalah jumlah total atau sum gitu ya. Itu dibagi dengan banyaknya objek, banyaknya bilangan. Jadi berapa banyak item gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Teman-teman bisa open mic sekali lagi kalau misalnya ada pertanyaan, supaya nggak lewat-lewat aja gitu kalau misalnya ada yang belum dipahami ya. Ini saya udah buat apa garis-garis maksudnya biar rapi orat-oratnya, tapi ya udahlah.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Kalau teman-teman masih ada yang belum jelas dengan materi yang udah dibahas sebelumnya, silahkan bisa juga ditanyakan. Nah, untuk soal nomor 3 itu diberikan sebuah gambar, sorry, di, ya, ya. Oke. Nah, untuk soal nomor 3 itu ada sebuah persegi panjang ABCD, kemudian ada persegi yang lebih kecil di dalamnya yaitu persegi AEFG. Kemudian yang diketahui adalah panjang panjang dari AEB, jadi seluruhnya ini panjangnya adalah 12, kemudian AGD itu 6, seluruhnya ini 6 ya. Kemudian informasi lain yang diketahui adalah mana dia? Panjang dan lebar dari AEFG, jadi persegi panjang yang putih itu masing-masing 2/3 dari corresponding part of ABCD. Jadi kalau misalnya AE itu adalah 2/3 dari AEB atau AB sama ya. A, E, B, dan AB itu sama. Jadi seluruh panjang 2/3 AEB. Maka kalau kita tahu AE-nya itu 12, maka AEB-nya itu 12, maka AE adalah 2/3 kali 12. Jadinya 8. Oke, terus teman-teman bisa lanjutin nggak yang untuk AG? Itu juga sama, dia 2/3 dari corresponding part-nya, berarti 2/3 dari AGD. Jadi 2/3 kali 6. Nah, itu jadinya 4. Sudah deh. Jadi kita bisa cari luas dari AEFG itu adalah 8 kali 4. Sementara luas dari persegi panjang yang besar atau ABCD itu adalah 12 kali 6. Maka luas yang diarsir itu adalah luas yang besar ABCD dikurangi luas yang AEFG. Jadi 72 kurang 32. Dari situ kita bisa dapat hasilnya 40. Kalau teman-teman ada yang mau diperjelas lagi atau mau dikonfirmasi lagi, silahkan. Jadi kalau misalnya ada soal sejenis ini, yang pertama itu kita lihat dulu gambar besarnya apa, terus dari sana kira-kira kita lebih mudah mengerjakannya yang mana. Kadang-kadang tidak usah mencari sebenarnya yang luas AFG itu bisa juga. Tapi kalau misalnya mudah saja, kayak soal yang seperti ini kan tidak terlalu rumit hitungannya, itu bisa juga dicari aja jadi nggak terlalu ribet mikirnya. Oke, kalau yang di bagian itu udah jelas, kalau misalnya belum langsung open mic ya teman-teman ya. Sambil kita mencoba soal nomor 4. Kalau ada teman-teman yang udah nyoba untuk soal nomor 4, bisa juga di-share jawabannya di chat. Jadi, kalau misalnya kita punya gambar, seperti pada gambar di depan, itu kita ada sebuah lingkaran dengan center di O, kemudian dia memiliki diameter AB, kemudian yang diketahui lainnya adalah OC sama dengan BC, kemudian ada X derajat sudut di sana, dan yang ditanyakan adalah berapa sih nilai dari X per 2. Kalau teman-teman sudah ketemu jawabannya, boleh ditulis di chat atau bisa juga open mic ya, biar agak rame-rame nih pagi-pagi di Indo bangun bangun pagi diawali dengan ngerjain soal matematika ya kan. Jadi AB itu adalah diameter, maka OB itu adalah jari-jari.
Kemudian OC sama dengan BC. Nah, teman-teman, OB itu jari-jari, ya, R. OC itu juga jari-jari, ya kan? Karena kan setiap titik pada lingkaran itu berjarak sama dengan center atau pusat lingkaran, dan itu adalah jari-jarinya. Jadi OB sama dengan OC. Sementara dari soal diketahui pula bahwa OC sama dengan BC. Jadi BC ini sama. Nah, berarti segitiga yang terbentuk di sini adalah segitiga sama sisi. Informasi apakah yang bisa kita tarik dengan mengetahui bahwa segitiga ini segitiga sama sisi? Kalau dia segitiga sama sisi, jumlah sudut pada segitiga itu seluruhnya 180 derajat, ya kan? Kalau dia segitiga sama sisi, berarti setiap sudutnya ini besarnya sama. Jadi masing-masing sudut ini besarnya adalah 180 dikurangi 3. Jadi ini besar masing-masing sudutnya 60 derajat, ini juga 60 derajat, ini juga 60 derajat. Nah, informasi apa? Kalau udah tahu ini sekarang 60 derajat ya, masing-masing sudutnya. Nah, kalau ini kan dia garis lurus nih, berarti seluruh sudutnya itu 180 derajat. Nah, kalau kita tahu BOC itu 60 derajat, sementara BOA itu 180 derajat. Oke, Kandita ketemu jawabannya C. Betul banget, Kandita. Kita lanjutin ya. BOA 180 derajat, maka sudut COA itu adalah si X itu yang ditanyakan 180 dikurangi 60. Berarti COA-nya 120 derajat. Maka X itu 120 derajat. Nah, yang ditanya adalah X per 2. Jadi seperti kata Kak, siapa tadi? Andita ya, Pak Andita. Kandita, itu jawabannya C. Jadi 120 derajat dibagi 2. Sama dengan 60 derajat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Soal seperti ini cenderungnya bikin kelihatannya rumit gitu ya, karena dari informasi yang diberi dari gambarnya itu sepertinya sulit dicari. Tapi kalau misalnya seperti ini, kita perlu strategis untuk melihat uh, yang paling utama itu sudut-sudut istimewa. Jadi contohnya kita tahu dulu mana yang menghasilkan garis lurus gitu kan. Karena kita tahu kalau mereka sudut yang saling berpelurus, maka pasti jumlahnya itu 180 derajat. Jadi kita tahu dulu nih yang ini, kan dia ada X tuh yang ditanyakan. Nah, pasti ini adalah 180 derajat. Berarti untuk tahu BOC itu sangat penting nih yang 60 derajat. Nah, dari mana kita bisa tahu itu 60 derajat? Informasi penting lainnya adalah melihat kalau nilai lingkaran, berarti kita perlu lihat mana jari-jarinya, mana aja jari-jarinya. OB jari-jari, OC jari-jari. Kalau hanya tahu OB dan OC jari-jari, kita mungkin belum seret gitu ya, belum pasti bahwa si sudut ini 60 derajat. Tapi kita lihat sekarang ternyata dari soal BC itu sama dengan OC. Berarti ini pasti segitiga sama sisi, berarti sudutnya sudah pasti sama semua. Berarti kita udah dapat 180 bagi 3, 60. Dari sana kita sudah ketemu jalan ceritanya. Ya, itu untuk pembahasan soal nomor 4. Sekali lagi kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada yang mau dibahas, silahkan bisa sampaikan sama-sama ya. Oke, ini soal nomor 5. Jadi sekarang kita uh, tentang masalah rasio lagi, perbandingan lagi. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah lantai berbentuk persegi panjang, itu panjangnya adalah 16 feet atau 16 kaki dan lebarnya adalah 12 kaki. Jika masing-masing dimensi, jadi panjang dan lebarnya itu kita kurangi dengan S kaki, maka rasio dari panjang dan lebarnya jadi 3:2. Berapa sih nilai dari S? Itu pertanyaannya. Kalau teman-teman udah ada yang ketemu jawabannya dan mau di-share, silahkan ya. Bisa tulis di kolom komentar, bisa juga aktifin mic-nya, terus kita bahas sama-sama. Jadi di sini mula-mula, pakai kuning nggak kelihatan.
Jadi length itu awalnya 16, terus width itu 12. Nah, ketika kita mengurangi lengthnya dengan S, itu jadinya 16 kurang S. Kemudian rasionya dengan lebar dikurangi S, itu jadi 12 kurang S, itu rasionya menjadi 3:2. Oke. Oke, udah banyak nih yang dapat nih. Ada Kak Dina, jawabannya 4. Terus Kak Andita jawabannya C. Sama ya, 4 ya jawabannya. Ada yang mau share nggak? Boleh Kak Dina, boleh Kak Andita, caranya gimana? Atau misalnya mau lanjutin dari apa yang lagi saya tulis di depan? Kayak izin. Halo? Oke, lanjut. Jadi kita sama ya, kalau misalnya sudah dapat persamaan perbandingan yang seperti ini, kita bisa kali silang. Jadi 32 kurang 2S sama dengan 36 kurang 3S. Terus sama kayak tadi kita mau cari nilai S-nya itu 4. Kalau teman-teman bingung dari mana dapat 4, cara panjangnya itu bisa seperti ini ya. Di masing-masing ruas kita tambahkan 3S karena tujuannya adalah saya mau mengenolkan tempat di sini nih, mengenolkan 3S yang di sini. Maka ketemu kayak gini. Nah, terus saya mau cari nilai S, maka saya mau mengenolkan lagi nilai yang ada 32 yang di sini nih, kita kurangi 32 biar sebelah kiri itu S aja sisanya. Ya, jadinya dapat ya 4 gitu. Kalau misalnya teman-teman masih bingung, silahkan dibahas. Kalau misalnya udah oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, kalau soalnya seperti ini, itu yang ditanyakan berapakah luas daerah dari trapesium yang ditunjukkan pada gambar. Kira-kira teman-teman udah ada yang coba. Jadi yang di sini di trapesium ini yang diketahui adalah panjang alas 2 dan panjang sisi sejajar ada 2 di atas, ada 4 di bawah, terus sama kita yang dikasih tahu itu panjang sisi miringnya. Nah, yang ditanyakan adalah luas dari trapesium ini. Nah, sebenarnya teman-teman luas dari trapesium mungkin masih ada yang ingat ya. Itu setengah A plus B, jadi A plus B per 2 kali tinggi. Jadi A plus B-nya itu adalah jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2. Nah, kita perlu cari tahu berapa sih tingginya ini. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman nanti tiba-tiba aja nggak inget gitu ya, berapa sih cara cara bagaimana sih caranya nyari luas trapesium lupa rumus gitu. Kita bisa juga nih bagi bangunnya kayak gini ya. Ini kan sama ukurannya. Nah, ini kita akan punya dua buah bangun. Yang satu adalah persegi yang ukurannya ini. Bentar. Nah, ini kita bakalan punya persegi yang ini, ya kan? Terus satu lagi kita bisa buat persegi dari dua buah ini, dari dua segitiga ini. Jadi kita nanti punya persegi yang eh, panjangnya X, terus lebarnya T. Jadi ini kan kayak gini ya gambarnya. Terus ini akar 2. Terus kita gabung dengan yang satunya lagi ini. Ini juga X, ini T. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya lupa rumus trapesiumnya nanti bisa jumlahkan aja luas dari persegi panjang yang ini, yang di tengah ini, dengan luas segitiga.
dua segitiga yang digabung jadi persegi panjang. Nah, pertanyaannya kita belum tahu nih berapa sih nilai dari si T dan berapa sih nilai dari X. Nah, di kolom komentar kayaknya udah ada yang ketemu jawabannya ya. Kak Ade udah dapat jawabannya B. Ya, betul. Jawabannya kalau nggak salah D. Kita coba ya. Jadi kalau misalnya ini kan 2 ya teman-teman. Ini 2, terus ini 4 seluruhnya. Maka ini kan persegi panjang kan. Kita bisa tarik garis lurus dari atas. Jadi dia persegi panjang. Maka X ini masing-masing panjangnya adalah 1. Kalau kita udah ketemu panjangnya itu 1, ini 2, ini 1, maka tingginya kita bisa cari dengan Pythagoras. Jadi salah satu panjang. Jadi kalau bukan panjang, jadi kalau yang diketahui adalah panjang sisi miring dan panjang sisi satunya itu adalah sisi miring dikurangi sisi satunya. Kuadrat sisi miring dikurangi kuadrat sisi satunya. Maka si T ini adalah 4 kurang 1 sama dengan akar 3. Udah deh, berarti luas persegi panjang 1 itu kan yang ini ya 2 kali T ya. 2 kali T sama dengan 2 akar 3. Luas persegi panjang 2 itu yang ini yang terbentuk dari 2 segitiga itu adalah panjangnya X, lebarnya T. Berarti 1 kali akar 3. Akar sama dengan akar 3. Maka luas gabungan itu adalah 2 akar 3 ditambah akar 3 sama dengan 3 akar 3. Kalau teman-teman mau pakai yang rumus luas trapesium, kalau pas ingat, itu berarti setengah 2 tambah 4. Jadi panjang sisi sejajarnya kan 2 dan 4. Terus dikalikan tingginya tadi adalah akar 3. Jadi sama juga setengah kali 6 kali akar 3. Jadi 3 akar 3. Oke, sampai di sana, apakah ada pertanyaan? Kak Ade, kira-kira caranya ada cara lain nggak? Atau ada ada atau sama tadi sama caranya yang saya share? Sama sih Kak, tapi ya pertama pakai rumus Pitagoras, keduanya pakai langsung rumus luas trapesium. Ya, bisa. Oke, kalau teman-teman tidak ada pertanyaan, kita bisa masuk ke pertanyaan berikutnya. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan, langsung aja open mic ya. Daripada nanti masih bingung, selesai kegiatan ya kan? Oke, sekarang kalau misalnya ada pertanyaan seperti nomor 7. Jadi yang dikasih tahu adalah kayak hasil dari sebuah pola. Jadi kalau misalnya ada R, ada S, terus ditanya mana sih persamaan yang menghubungkan R dengan S. Jadi anggaplah R dan S ini seperti fungsi gitu. Jadi R adalah input, terus ada sebuah persamaan yang merupakan fungsi. Jadi kalau R dimasukkan ke fungsi itu, terus hasilnya dia adalah S gitu. Jadi kira-kira persamaan mana yang menyebabkan hubungan antara R dan S ini sesuai? Kak Burhan udah ketemu jawabannya D. Gimana caranya Kak Burhan? Mau share nggak? Ya, halo. Ya, halo. Tapi saya share-nya cuma bisa apa? Dikte aja, nggak bisa tulis gitu. Nggak apa-apa. Mau saya tulisin juga bisa. Oke. Nah, kalau menurut saya soal ini kan karena kayak kita dibantu karena ada pilihan gitu. Jadi kita langkah cara sederhananya itu kita bisa coba semua opsi gitu. Tapi itu kan kalau kita coba semua opsi A sampai E agak lumayan habis waktu kan. Jadi kita lihat soalnya aja R sama S gitu. Mhm. Kembali lagi kita coba kalau 2R kan kita coba dari dia cuma berlaku di apa bilangan pertama gitu, kolom pertama. Yang lainnya nggak berlaku. Ya. Kemudian kalau yang B juga
dia berlaku cuma sampai kolom kedua. Mm-mm. Nah, kemudian yang C baru dia berlaku ke semua. Nah, jadi karena saya udah nemu sampai C, jadi saya nggak perlu nyoba yang D sama E. Oke, kita coba ya. Yang C apa yang C apa yang D, Kak? Oh, Jawabannya. yang D, yang D. Yang Sampai D. ya, ya betul Kak Burhan yang D. Ya. Ya. Nah, jadi seperti yang persis yang disampaikan Kak Burhan, kalau ada soal seperti ini, itu teman-teman bisa aja sih coba cari rumus umumnya, tapi mungkin itu akan menghabiskan waktu yang lebih panjang daripada teman-teman coba eliminasi opsi yang salah gitu ya. Jadi kalau misalnya coba satu-satu bisa juga, tapi kayak tadi Kak Burhan bilang habis waktu untuk melakukan itu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah langsung aja cari pada saat kapan dia salah. Jadi kan fungsi ini, persamaan ini kan harus betul terhadap semua bilangan yang masuk ini ya di R dan S. Ketika dia udah salah satu, maka udah salah gitu. Jadi kayak 2R, kalau misalnya di 2 dan 5 itu kan udah pasti salah dia kan, karena 2 kali R itu hasilnya 2 kali 2 4, sementara S-nya 5, berarti udah salah gitu. Kita langsung coret. Terus yang kedua R kuadrat tambah 1. Jadi kalau udah salah, jadi dia di 3 kuadrat tambah 1 bukan 8, salah. 3 kuadrat kurang 1 bukan 3 kuadrat kurang 1 untuk yang C juga bukan. Karena itu kan harusnya 7 jawabannya, tapi ini 8, bukan berarti. Terus kalau yang E, itu udah salah dari persamaan yang pertama. Karena 2 kali 1 tambah 5 itu bukan 2. Jadi dari mengeliminasi opsi yang salah, itu kita bisa langsung ketemu pola yang menghubungkan si R dan S ini. Jadi itu adalah gabungan dari intelligent guessing. Jadi kita menebak, tapi menebak secara cerdas kira-kira yang mana. Setelah itu kita eliminasi opsi-opsi yang keliru. Jadi cepat. Lanjut ke soal nomor 8. Di sini diberikan ABCD itu persegi panjang, terus yang diketahui isosceles right triangle itu berarti segitiga sama kaki. ABE itu luasnya 7. Itu aja yang diketahui, ini luasnya 7. Terus panjang EC itu adalah 3 kali panjang BE. Maka berapakah luas dari ABCD? Panjang EC itu 3 kali BE. Terus asosiali atau segitiga sama kaki ABE itu luasnya 7. Kalau misalnya teman-teman sudah ada prediksi cara mengerjakannya atau tahu jawabannya, bisa di-share ya. Kalau ada soal yang seperti ini, kita coba bentuk gambarnya tuh kayak gimana sih bentukannya ini gitu ya. Jadi panjang EC, panjang seluruhnya bangun si panjang EC ini kan 3 kali BE gitu ya. Jadi kita seperti copy paste BE 3 kali di sana gitu ya. Jadi, taruh tuh, oke, here, oh, ya. Biasanya belum. Ya, kira-kira lah ya. Jadi, jadi EC itu panjangnya 3 kali si BE. Oke, kalau udah dapet kayak gini, kalau udah kira-kira gambarnya tuh kira-kira kayak gini ya. Nah, terus ini langkah berikutnya yang kita bisa coba lakukan. Kita bisa bagi nih tempatnya. Jadi kita seperti copy paste si isosceles right triangle ini ke berbagai tempat. Ini tuh emang kejauhan.
Udah deh. Kita punya berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, betul kan Dita. Jadi jawabannya 56. Karena kita punya 8 buah isosceles right triangle yang luasnya itu satunya itu luasnya 7 dan kita punya 8 yang seperti itu. Jadi luas seluruhnya itu adalah 8 kali 7. Jadi hasilnya 56. Gitu. Mungkin nggak sih cara lain ya? Mungkin aja ini kan bisa nggak ya? Nggak lebih sulit ya. Kalau area yang diketahui 7, terus teman-teman cari tahu dulu ini BE dan AB-nya berapa gitu ya. BE kali AB per 2. BE kali AB per 2 itu sama dengan 7. Terus BE-nya sama dengan AB kan. Jadi BE kali BE itu sama dengan 14. BE kuadrat itu sama dengan sama dengan 14. Maka BE itu akar 14. Bisa aja sih teman-teman cari dengan cara itu, tapi mungkin hasilnya jadi nanti lebih panjang lah cara ngitung-ngitungnya. Jadi bisa dengan cara ini, jadi kita bagi daerahnya itu ya menjadi apa yang diketahui. Jadi yang diketahui kan tadi si isosceles right triangle itu. Kita copy paste dia ke sana. Oke, sekarang soal nomor 9. Diketahui bahwa sebuah bilangan bulat n, jika n-nya itu adalah bilangan ganjil, maka statement berikut mana yang benar? Kalau n pangkat 3-nya ganjil, apakah n-nya adalah bilangan ganjil? Apakah n kuadratnya adalah bilangan ganjil? Atau n kuadratnya adalah bilangan genap? Odd numbers itu ganjil, even number itu genap. Diketahui n pangkat 3-nya ganjil. Jadi kalau dia bilangannya ganjil, odd numbers itu pola bilangannya 2n plus 1. Pola bilangan genap itu 2n. Cara menghafalnya atau cara mengingatnya itu karena dia genap, berarti dia kan selalu habis dibagi 2. Jadi seluruh bilangan genap itu polanya pasti 2n. Karena dia selalu bisa dibagi 2. Sementara bilangan ganjil tidak bisa dibagi 2. Jadi selalu dia polanya adalah bilangan genap tambah 1. Karena bilangan bulat itu kan apa apa sih bilangan bulat itu kan berurutan dan sisihnya 1 gitu kan. Nah, jadi kalau dia genap, ganjil, genap, ganjil, genap, ganjil. Selalu kayak gitu. Maka pola umumnya itu ketika kita yang kita punya adalah pola umum bilangan genap si 2n tadi, maka yang tidak bisa dibagi 2 pasti 2n plus 1. 2n plus 1, 2n, 2n plus 1, dan seterusnya. Kalau misalnya kita punya n pangkat 3-nya ganjil, maka dia bentuknya tadi pasti ada plus 1 di belakangnya. Untuk itu, si bilangan n-nya itu pasti ganjil juga. Karena kalau dia bilangan genap, kalau dia genap 2n, itu kalau kita kuadratin, itu kan jadi 4n pangkat 2. Nah, kalau misalnya kita kalikan lagi dengan n, atau kalau misalnya kita si 2n ini kita pangkat 3 gitu ya. Nah, jadi kan 8n pangkat 3. Jadi dia bilangannya itu genap lagi gitu kan. Maka kalau dia si n pangkat 3-nya itu ganjil, pasti 2n plus 1-nya itu juga bentuknya ganjil. Nah, kemudian gimana bentuknya si n kuadrat kalau misalnya n-nya ganjil? Nah, itu kita selalu lihat di sini akan selalu nyisa 1 di belakang. Jadi dia 4n kuadrat ditambah 4n plus 1. Nah, balik lagi di sini ada plus 1 di belakang. Maka bilangan yang betul adalah si n-nya ganjil, si n kuadratnya juga ganjil. Sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan?
Cukup jelas? Kalau cukup jelas, kita lanjut ke soal nomor 10. Jadi ini fungsi lagi. Kalau fungsi AB itu dirumuskan sebagai A kali B, kemudian fungsi G itu adalah A kuadrat tambah A, maka fungsi 3 dan G3 adalah gitu. Jadi yang ditanyakan adalah F3, G3. Berarti A-nya di sini 3 dan B-nya di sini adalah G3. Jadi kita cari dulu berapa nilai G3 sebelum kita cari nilai dari fungsi F-nya ini. Jadi kan yang diketahui itu ini ya, fungsi yang meletakkan AB itu adalah A kali B. Nah, di pertanyaan kita ini A-nya 3, terus B-nya adalah G3. Berarti kita cari tahu dulu berapa nilai G3-nya. Kemudian diketahui bahwa GA itu adalah A kuadrat tambah 2. Jadi kalau misalnya G3 yang ditanyakan, itu adalah 3 kuadrat tambah 2. Jadi 11. Maka F3, G3 itu adalah 3 kali 11. 33. Cukup jelas? Sekali lagi kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan ya. Kalau itu sudah cukup jelas, kita masuk ke pertanyaan nomor 11. Berapa banyak bilangan 3 digit yang tidak memiliki bilangan genap maupun 0? Berapa banyak kita bisa membentuk bilangan 3 digit di mana tidak ada 0 di dalamnya dan tidak ada juga bilangan genap di dalamnya. Dan dia 3 digit bilangan. Kak Ade udah dapat jawabannya E ya, cepet banget. Gimana caranya Kak Ade untuk dapat jawabannya E? Pembahasannya nggak di-share lagi di grup ya Kak, soalnya tulisannya jelek. Jadi nggak enak di-share nanti ini nanti Kakak catat aja sendiri ya. Jadi kan catatannya Kakak sendiri gitu yang ngertiin. Oke. Jawabannya Kak Ade betul nih, 125. Kira-kira mau share caranya nggak Kak Ade? Saya lupa sih nama caranya apa Kak. Intinya saya buat 3 kotak kosong. Oke, 3 Nah kotak terus kosong kayak gini ya. ya, Mm-mm. terus saya nulis berapa possible digit yang akan mengisi kotak-kotak tersebut gitu. Kan Mm-mm. di digit pertama ada 5, digit kedua juga 5, digit ketiga juga 5. Karena bilangannya kan ada aturannya, nggak boleh berulang gitu. Jadinya boleh berulang kan 5, 5, 5. Ya, betul. 5,3, Dan 125. tidak, ya betul. Jadi bilangan digit itu kan ada 0 sampai 9 ya. Tapi kita nggak boleh masukkan 0 dan kita tidak boleh masukkan bilangan genap. Jadi digit yang dibolehkan apa aja? 1, 3, 5, 7, 9. Makanya kata KD cuma ada 5 digit yang diperbolehkan. Oke, jadi di kotak pertama kita masukin 5 digit. Nah, di sini tidak ada aturan bahwa bilangannya tidak boleh berulang. Artinya boleh ada bilangan 111, 311, 555, 717, pokoknya boleh berulang. Jadi di kotak kedua, jadi kotak pertama ini menunjukkan bilangan apa aja yang boleh masuk di digit pertama sebagai digit pertama. Kotak kedua ini adalah bilangan apa aja yang boleh masuk sebagai digit kedua. Dan kotak ketiga ini bilangan apa aja yang boleh masuk sebagai digit ketiga. Nah, jadi ada berapa banyak dia di sana? 5 kali 5 kali 5. Jadinya di sini kita dapat 125. Jadi seperti 125 cara menyusun digitnya gitu. Kalau misalnya nanti ada aturan tidak boleh mengulang yang sama, jadi nanti tidak boleh mengulang yang sama dan aturannya tetap tidak memiliki digit yang genap dan tidak ada angka 0, maka kalau di sini kita 5 kan, 1, 3, 5, 7, 9, maka di kotak kedua itu apa yang udah kita tulis di kotak pertama itu nggak boleh diulang lagi, jadi cuma ada 4 opsi. Dan apa yang kita tulis di kotak ketiga itu nggak boleh mengulang lagi yang ada di pertama dan kedua, jadi cuma ada 3. Nah, jadi kalau tidak boleh
berulang. Ini hanya jika aja ya. Jadi 5 kali 4 kali 3. Makanya dapatnya 60. Nah, tapi di pertanyaan yang di sini boleh berulang. Kenapa? Karena tidak disebutkan tidak boleh berulang, berarti boleh-boleh aja berulang. Boleh berulang itu seperti tadi misalnya, kenapa pilihnya 5 Kak bukan 7 atau 9? Oke, 5-nya itu maksudnya banyak bilangan, banyak digit yang diperbolehkan. Jadi digit yang dibolehkan itu 1, 3, 5, 7, 9. Ada 5 buah bilangan yang dibolehkan. Makanya itu kita tulis 5 di dalam kotaknya itu. Jadi bukan 5 sebagai angka 5, tapi 5 sebagai berapa banyak bilangan ganjil yang atau berapa banyak digit yang boleh masuk ke sana. Jadi opsinya ada 5 tadi. Oke, lanjut. Lanjut ke soal nomor 12. Kalau misalnya tadi yang soal sebelumnya masih ada pertanyaan, bisa ditanyakan lagi. Kalau misalnya udah, kita masuk ke soal yang nomor 12. Jadi di soal nomor 12 ini diketahui persegi panjang ACDF. Persegi panjang ACDF itu, pada persegi panjang ACDF diketahui AB sama dengan BC. Kemudian diketahui pula FE sama dengan ED. G adalah sebarang poin pada AF. Yang diketahui adalah, yang ditanyakan adalah rasio dari luas BCDE. Jadi persegi panjang BCDE ini terhadap luas dari GCD. Luas dari segitiga GCD di sini. Ada teman-teman yang mau mencoba? Saya izin hidupkan lampu dulu ya, sambil teman-teman coba. Oke, jadi di sini posisi G itu yang jelas dia sebarang titik pada AF, tapi tidak dijelaskan berapa panjangnya gitu ya. Tapi sebenarnya untuk menyelesaikan soal ini, kita nggak perlu tahu lokasi AG itu fixnya atau pasnya itu di bagian mana dari AF sih. Kita cukup tahu aja kalau dia itu ada pada AF. Kenapa kita cukup tahu itu? Karena untuk mencari luas dari segitiga CDG, itu yang kita perlukan adalah tinggi. Tinggi dari segitiga itu, ya kan? Kita sebut aja nih O ya. Jadi O itu adalah titik yang tegak lurus terhadap G. Karena kita tahu G itu pada AF dan O itu pada CD, berarti tingginya GO, panjangnya GO, atau tinggi dari segitiga GCD itu sama aja dengan yang mana yuk? Dengan AC dan FD. Jadi sama aja nih dengan panjang persegi panjang yang besar. Nah, dari sini kita dapat informasi itu, jadi luas segitiga, area rectangle GCD itu setengah alas kali tinggi. Jadi CD kali tingginya adalah AC, FD, GO itu sama ya. Jadi GO sama dengan setengah CD kali FD. Terus area dari persegi panjang BCDE itu adalah setengah dari area rectangle yang besar. Karena kan AB sama dengan BC, FE sama dengan ED. Jadi dia membagi dua bagian lebar dari persegi panjang itu kan. Sementara panjangnya dia sendiri sama CD. Berarti CD dikali,
Setengahnya di sana ya. Jadi panjang kan CD dikali setengah dari eh, FD. Sama deh. Jadi dengan kata lain apa dia? Luasnya setengah CD FD. Nah, jadi rasionya adalah 1:1. Dengan kata lain, luas dari segitiga GCD ini sama dengan luas persegi panjang BCDE. Jadi BCDE itu yang ini. Jadi dia setengah dari persegi panjang yang besar. Kayak gitu. Dan tahu dari mana siapa tadi GCD ini juga setengah dari persegi panjang yang besar karena dia setengah kali CD alas kali tinggi gitu kan. Tingginya dia kan sama nih karena G kan berada pada AF ya. Berada pada AF, terus yang tegak lurus dari G itu ke bagian alas itu kan berada pada CD. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini tingginya sama tinggi atau lebar dari persegi panjang yang besar. Jadi sama. Jadi tanpa harus menghitung berapa fix angkanya, berapa fix besarnya, itu kita bisa dengan menggunakan rasio, itu kita bisa lihat bahwa rasionya sama. Berarti ya, berarti luas PCDE sama dengan luas segitiga CGD. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke soal yang berikutnya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, teman-teman boleh banget ya ditanyakan dulu dari mana dapatnya, atau kenapa bisa kayak gitu, atau apa misalnya teman-teman yang kurang jelas itu silahkan kita bisa bareng-bareng bahas. Atau kalau ada teman-teman yang punya cara lain untuk approach masalah ini juga silahkan bisa share. Kalau udah nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal nomor 13. Nah, masalah yang seperti ini lumayan selalu muncul ya sebenarnya di berbagai soal tipikal matematika lah. Dari mulai UN dulu udah muncul terus nih soal-soal kayak gini. Nah, jadi di sebuah survei itu ditemukan bahwa 65% orang itu nonton berita di televisi, 40%-nya baca newspaper, baca koran, dan 25%-nya baca koran dan nonton televisi. Yang ditanyakan adalah siapa yang nggak nonton dan nggak baca koran. Ya, Kak Ade langsung cepet tuh jawabannya 20%. Ya, kalau misalnya teman-teman dapat soal yang kayak gini, yang pertama kita buat itu sebenarnya diagram Venn dulu kayak gini. Dan karena ada yang dan, jadi kata kuncinya di sini ada and 25% read newspaper and watch news on television. Jadi ada yang melakukan keduanya. Oleh karena itu diagram Venn kita pasti beririsan. Jadi ada 25 yang kayak gitu. Kalau ini kita tulis televisi, kalau ini kita tulis koran atau newspaper gitu ya. Maka yang hanya menonton televisi, jadi kan 65% itu nonton televisi. Tapi di antara 65% yang nonton TV, tadi dia ada juga yang baca koran gitu, sebanyak 25%-nya. Nah, jadi untuk tahu berapa yang mendiami hanya di bagian televisi aja, itu kita perlu kurangi 65 dengan 25. Jadi ini 40 di sini. Terus apalagi yang kita tahu? Yang kita tahu lainnya adalah 40%-nya itu kan baca koran. Nah, yang baca koran saja tanpa nonton televisi itu 40 kurang 25, jadi 15. Nah, jumlah keseluruhan ini 100, karena 100% ya. Yang kita cari adalah X yang di luar. Jadi dia tidak termasuk yang nonton, tidak termasuk baca koran. Jadi dia di luar dari diagram Venn tadi. Tapi dia masuk ke dalam survei. Jadi yang survei 100 orang, 100% atau totalnya, maka berapa banyak sih X itu? Nah, total seluruh orang yang disurvei itu adalah
seluruh yang ada di diagram Venn ditambah yang tidak ada di diagram Venn itu. Totalnya 100. Jadi ini 80 tambah X sama dengan 100. Maka banyaknya orang yang tidak baca paper dan tidak nonton itu adalah 20 orang. 20%, sorry. Jadi jawabannya 20. Sampai di sini teman-teman ada yang mau didiskusikan atau cukup jelas? Ini variasi soalnya beragam, tapi kurang lebih pasti kayak gini. Jadi kalau misalnya setiap ada kata dan, itu pasti nanti ada diagram Venn yang teman-teman perlu ada interseksinya, perpotongannya. Dan yang kita tulis di bagian televisi aja, gitu ya. Jadi yang bersisian ini artinya dia dan televisi dan koran. Jadi di bagian televisi aja itu harus hasil survei seluruh televisi dikurangi dan kata dan tadi gitu. Jadi kita biar nggak menghitungnya double. Oke, kalau bagian itu cukup jelas, kita masuk ke soal nomor 14. Ini juga sangat umum muncul pertanyaan ini. Jadi kalau misalnya kita punya 16 orang mengerjakan suatu pekerjaan dalam waktu 3 jam, berapa lama dibutuhkan oleh 5 orang untuk mengerjakan pekerjaan yang sama. Jadi pekerjaannya sama tapi orangnya lebih sedikit jumlahnya. Itu kita 16 orang. Jika 16 orang, 16 workers finish a job dalam 3 jam, sekarang cuma ada 5 orang, berapakah jadinya waktu yang dibutuhkan? Nah, kita perlu cari banyaknya pekerjaan. Banyak pekerjaan itu adalah banyak orang yang mengerjakan dikalikan dengan waktu. Jadi ini ibaratnya sama seperti jarak itu adalah kecepatan kecepatan kali waktu gitu ya. Benar nggak ya? Bentar. Nggak usah pakai itu dulu lah. Itu tuh salah lagi. Kalau kecepatan itu adalah jarak bagi waktu. Jadi betul ya, jarak itu adalah kecepatan kali waktu. Ini sama sebenarnya prinsipnya. Jadi banyak pekerjaan kita itu adalah banyaknya orang yang mengerjakan dikalikan dengan waktu yang dibutuhkan. Jadi banyak pekerjaan kita itu adalah 48. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah berapa waktu yang dibutuhkan kalau pekerjaan yang sama itu dikerjakan hanya oleh 5 orang. Jadi waktu di sini itu adalah banyak pekerjaan dibagi dengan banyak pekerja. Jadi jawabannya 48 dibagi 5. Makanya kita bisa dapat hasilnya 9/3/5 hours. Cara lainnya adalah kalau 16 orang itu 3 jam, maka 5 orang ini sebenarnya bisa kalau 16 orang itu 3 jam, teman-teman bisa cek satu orangnya itu berapa bisa mengerjakan, kemudian nanti dikalikan dengan 5 orang. Ya mungkin agak lebih ribet ya, karena nanti jamnya perlu dijadikan menit dulu. Ya ada beberapa approach sih untuk bisa menyelesaikan masalah yang kayak gini, tapi kalau mau biar lumayan to the point, lumayan cepat, itu bisa cari aja berapa sih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Nah, nanti pekerjaan itu kita bagi dengan banyak pekerja yang ada. Kalau waktu yang diketahui, ya nanti dibaginya waktu, terus kita dapat banyak pekerjanya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita coba lanjut ke soal berikutnya dulu. Berapa banyak bedanya kalau kita punya 5 bilangan berurutan, berapa banyak sih bedanya bilangan paling besar dengan bilangan yang paling kecil di antara mereka? Ini even integers, jadi dia bilangan genap. Jadi kalau bilangan genap yang pertama itu adalah 2n, bilangan genap yang berikutnya itu 2n plus 2, karena dia kan selalu bisa dibagi 2 ya. Jadi kalau dia 2n plus 1, maka dia ganjil. Bilangan
genap berikutnya itu adalah 2n plus 4. Bilangan genap berikutnya lagi itu adalah 2n plus 6. Dan bilangan genap yang terakhir itu adalah 2n plus 8. Nah, kalau teman-teman sudah memodelkan seperti ini, mudah sekali melihat berapa banyak bedanya. Jadi the difference itu kan greatest dikurangi smallest ya. Jadi berapa banyak bedanya dari yang paling besar ini dengan yang paling kecil gitu kan. Jadi 2n plus 8 kita kurangi dengan 2n. Di sini ketemu jawabannya 8. Jadi kuncinya adalah ketika kita bisa memodelkan. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau misalnya 5 consecutive number dan bukan even numbers gitu ya, bukan even dia hanya consecutive number saja, maka teman-teman itu harus 2n teman-teman bisa mulai dari n, kemudian n plus 1, kemudian n plus 2, n plus 3, n plus 4 gitu. Kenapa kalau misalnya keterangannya itu even, kita harus mulai dari 2n, karena kita mau memastikan bahwa dia pasti genap. Nah, sementara bilangan konsekutif, any consecutive numbers, itu kalau kita mulai dari n ini kan bisa saja ganjil, bisa saja genap. Jadi kita belum bisa memastikan bahwa dia genap gitu. Jadi kalau kita mau pastikan bahwa sesuai permintaan soal, dia harus konsekutif even integers, maka kita mulainya dari 2n. Sampai di sana cukup jelas? Tapi kalau misalnya tidak ada permintaan bahwa dia even integer, sah-sah saja teman-teman mulai kita dari si n. Ya. N plus 1, n plus 2, n plus 3, n plus 4. Oke. Berikutnya soal nomor 16. Jika P dan Q adalah bilangan bulat positif keduanya, di mana P per 9 ditambah Q per 10 itu juga adalah bilangan bulat. Manakah yang which one of the following numbers could be equal? Dari opsi berikut, mana yang mungkin merupakan nilai dari P? Jadi P dan Q adalah bilangan bulat positif. P per 9 ditambah Q per 10 juga adalah bilangan bulat. Berarti maksudnya dia tuh bukan bentuk desimal gitu. Jadi dia nggak koma-koma. Bukan pecah, bukan koma-koma gitu. Jadi ini sebenarnya teman-teman nggak perlu berpikir rumit. Kita supaya mudah, P per 9 ditambah Q per 10 itu supaya dia hasilnya integers atau bilangan bulat, maka yang paling mudah adalah P itu sama dengan 9, Q-nya sama dengan 10. Karena P per 9 ditambah Q per 10 itu jadi 9 per 9 ditambah 10 per 10. Jadi dia balik ke bilangan genap. Bentuk lainnya yang menyebabkan P itu genap, P itu bulat, itu pastilah kelipatan 9. Ya, karena kita mau dia selalu integers. Dan kelipatannya Q itu selalu kelipatan 10. Memang mungkin aja kalau dijumlahkan mereka hasilnya bilangan bulat, tapi P dan Q-nya sendiri itu hasilnya masing-masing bukan bulat. Itu mungkin aja kayak misalnya P per 9 tiba-tiba kita dapat hasilnya 1,1, Q per 10 kita dapat hasilnya 0,9. Nah, kalau dijumlahkan dia 2 gitu kan, integer lagi. Ya boleh aja, tapi kan itu tidak ada hasil yang pasti gitu. Jadi tidak mudah untuk memperoleh pasangan tersebut. Sementara di soal ini yang ditanyakan hanya P equal to berapa. Jadi kita bisa fokus pada apa yang menyebabkan P pasti bilangan bulat. Dari opsi ini, bilangan yang pasti menyebabkan P per 9 itu bulat adalah ketika P sama dengan 9. Bentuk lain yang mungkin adalah kelipatan 9, kayak 18. 27, 36, dan seterusnya. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kita masuk ke soal nomor 17. Jadi kalau misalnya ada soal seperti ini,
grafiknya itu Y sama dengan A kurang X kuadrat untuk beberapa A. Kemudian diketahui bahwa square persegi ABCD itu memotong beberapa the graph pada poin A dan B. Jadi memotong si grafik Y sama dengan A kurang X kuadrat itu pada poin A dan B. Kemudian diketahui bahwa luas dari persegi ini adalah 16. Informasi apa yang kita bisa peroleh dan bagaimana kita bisa menentukan nilai A dari bentuk ini. Jadi kalau misalnya teman-teman square ABCD itu diketahui areanya adalah 16, berarti dia panjang sisinya itu pasti 4. Negatif 4 ya mungkin, tapi kan kalau panjang itu kan panjang itu kan menyatakan besaran panjang, jadi nggak mungkin negatif angkanya. Jadi kayak dia berapa panjang, berapa tinggi itu kan nggak mungkin negatif ya. Jadi dia 4, berarti di sini titiknya ini. Nah, jadi kita tahu bahwa titiknya si A itu adalah berasal dari dia melalui titik 0, melalui titik pusat 0,0 juga. Berarti kita tahu bahwa titiknya si A itu adalah negatif 2,4, titiknya si B itu adalah 2,4. Terus Y sama dengan A kurang X kuadrat. Y-nya kita dari poin A dulu ya. Dari poin A kita tahu Y-nya adalah 4, itu A dikurangi negatif 2 kuadrat. Oh ya, sesi kita 9. Oh oke, jadi ada reminder dari panitia kalau sesi kita itu sebentar lagi udah habis. Kita cepetan, kita cepet-cepet ya. A kurang berapa nih? Kurang 4 sama dengan 4. Maka A-nya sama dengan hmm? Lalu kok jadi bingung. Ini 4, terus jadinya 4, Y-nya 4. 4 dikurangi, A kurang X kuadrat. X-nya negatif 2. Negatif 2 dikuadratin 4. A kurang 4. Oh, A sama dengan 8. Ya, karena waktunya mepet, jadi grogi, geng. Dari titik B, kita coba ya, bener apa enggak. Dari titik B, kita tahu bahwa sama juga. Y sama dengan A kurang X kuadrat. Dari titik B itu X-nya 2, Y-nya 4. Jadi 4 sama dengan A kurang 2 kuadrat. Sama juga A kurang 4, maka A sama dengan 8. Nah, jadi titik A-nya itu adalah 8. Jadi kunci awalnya adalah ketika tahu bahwa dia square, maka panjang dan lebarnya itu kan 4 gitu kan. Terus berarti Y-nya adalah 4, X-nya juga 4. Nah, karena dia melalui O, berarti 4 di bagian X ini satunya 2, koordinatnya satunya lagi negatif 2. Ya. Tentu kalau nanti gambarnya itu kayak gambar perseginya itu kayak gini, kayak ada yang di bawah sumbu 0. Kalau ini kan, kalau dari soal kita yang awal asli kan, uh, Y itu semuanya ada di atas sumbu X ya. Jadi koordinat Y-nya itu di 4. Nah, kalau misalnya dia seperti ini gambarnya, kayak gitu, sama juga luasnya 16, dia melalui, dia melalui 0,0, maka ini negatif 2, negatif 2, ini negatif 2,2, ini 2,2, dan ini negatif 2,2. Sorry, salah. Ini 2, negatif 2.
Gitu. Jadi setelah tahu koordinat-koordinatnya, kita masukkan ke persamaan yang ini. Y sama dengan A dikurangi X kuadrat. Y adalah koordinatnya Y, terus X-nya tadi koordinat dari X. Jadi kan teman-teman pastinya masih ingat ya, yang ini koordinat X, ini koordinat Y, ini koordinat X, ini koordinat Y-nya. Ya. Nah, di sini ada yang ditanyakan? Kalau udah oke, kita lanjut ke nomor 18. Berapa sih sisanya ketika 3 berpangkat 17 itu dibagi dengan 8? Nah, kalau ada soal seperti ini, yang perlu kita lakukan adalah melakukan investigasi pola untuk bilangan-bilangan awal. Jadi, 3 pangkat 1 itu 3, kalau dibagi 8 itu nggak bisa, jadi sisanya adalah tetap 3. Reminder. Itu tetap 3. 3 dibagi 2 itu 9, dibagi 8, sisanya 1. Ya. 3 pangkat 3 itu 27. Kalau dibagi 8, sisanya itu 3 lagi. Karena 27 bagi 8 itu kan 3 kali 8, 24, sisa 3 gitu ya. Nanti kalau kita punya 3 pangkat 4, itu kan 81. Itu sisanya 1. Nanti kelihatan deh polanya selalu 3, 1, 3, 1, 3, 1. Pada saat kapan dia 3, pada saat kapan dia sisanya 1, setiap kali pangkatnya ini adalah bilangan ganjil, dia sisanya 3. Setiap kali pangkatnya ini genap, dia sisanya 1. Nah, pertanyaannya sekarang 3 pangkat 17. Nah, ini ganjil. Maka dari itu dia sisanya adalah 3 ketika dibagi 8. Jadi nggak usah ngitung sampai 3 pangkat 17 untuk dapat ini. Tentu kalau sebenarnya kan ini teori bilangan. Jadi kalau misalnya mau membuktikan bahwa betul selalu hasilnya seperti ini, tentu kita perlu pakai induksi. Tapi untuk pakai induksi matematika untuk membuktikan. Tapi kalau misalnya untuk mengerjakan soal ini aja nggak perlu. Jadi kita yang penting tahu polanya, karena dia pasti selalu berulang. Sama juga untuk bilangan berapapun teman-teman ditanya, misalnya 4 gitu ya, 4 pangkat 125 gitu, dibagi berapa lah, dibagi 5, bagi berapa ya? Anggaplah dibagi, hmm, bagi berapa aja sih? Bagi 6 gitu, sisanya berapa? Sama juga gitu. Kita coba 4 pangkat 1 berapa, pangkat 2 berapa sisanya, 4 pangkat 3 berapa sisanya. Kita cari pada saat kapan dia polanya berulang. Terus kita cari hubungan si 125, hubungan pangkat yang dicari itu dengan pola yang selama ini muncul gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kita masih ada 5 menit, kita coba ya, lanjut lagi. How many positive 5-digit numbers can be formed with the digits 0, 3, dan 5? Positive 5-digit numbers. Nah, ini tidak jauh berbeda dengan soal yang tadi, cuman yang tadi ada 3 kotak, kalau sekarang ada 5 kotak. Nah, kalau tadi opsi bilangan yang bisa dipakai itu ada 5, karena anggota yang boleh dipakai 1, 3, 5, 7, 9. Kali ini yang bisa dipakai itu cuma ada 3 bilangan aja, karena 0, 3, 5. Berarti ada 3, 3, 3, 3, 3. Hmm, 162 dari KAD. Kita coba ya. Ini 9, ini 9, 81 kali 3, 243. Aku dapatnya 243 KAD. KAD, aku udah salah ya. Positive 5-digit numbers. Oh, nggak boleh ada 0 di depan ya. Karena 5-digit numbers. Jadi kalau misalnya ada 0 di depan, nanti bilangannya ini. Jadi bilangannya kalau ada 0 di depan itu kan jadinya 4 digit bilangan. Jadi kalau misalnya dia 0, 3, 50 itu kan jadi 4 digit bilangannya ya kan. Makanya bilangan yang boleh di depan itu hanya 3 dan 5 aja. Jadi yang di depan kita tulis 2. Sementara di kotak-kotak berikutnya boleh bilangan apa aja. Jadi ada 3 pilihan. 3 pilihan, 3 pilihan, 3 pilihan, 3 pilihan.
Nah, berapakah ini? Ini 9, sorry ya, betul 9, 81 kali 2, nah 192, sama kayak Kak Ade. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Jadi alasan kenapa di depan itu cuma boleh 2, karena 0 tidak boleh di depan. Kalau 0 di depan, nanti dia nggak jadi 5-digit numbers, karena ada 0 di depan. Sementara kalau bukan 0 di depan, ya, tapi ada 0 di bilangan kedua, itu nggak masalah. Misalnya 3, 0, 5, 0, 0, ataupun 3, 0, 0, 0, 0, nggak masalah, karena dia tetap 5-digit numbers. Tapi ketika 0 di depan, jadi digitnya udah berkurang gitu. Jadi dia nggak pakai. Gitu teman-teman. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan ya. Lanjut lagi nomor 20. Ini sama soal seperti soal geometri pada umumnya. Jadi kelihatannya itu kayak dia sulit. Padahal kalau kita lihat celahnya itu ya bisa jadi kita nggak perlu ngitung bahkan. Atau ngitung dikit aja. In the figure, gambar di sini itu O adalah center of the circles dengan radius 2 dan juga vertex dari square OPRS. What is the length of diagonal PS? Jadi diketahui ini diketahui radiusnya 2. Iya, betul banget Kak Ade. Jadi ini kalau kita udah lihat gitu ya, radiusnya 2 kan ini OR. Itu radiusnya 2 diketahui dari soal. Nah, sementara dia itu juga adalah salah satu vertex dari square ini. Artinya, kalau dia pada persegi, pada square, itu kan diagonalnya panjangnya sama kan, diagonal square. Diagonal persegi itu kan panjangnya sama. Jadi, kalau misalnya OR itu 2, karena dia adalah jari-jari lingkaran, otomatis PS itu juga adalah 2. Jadi, kita nggak perlu menghitung apa-apa. Kita hanya perlu melihat si garis OR ini. Kita lihat gambar garisnya, kita buatin garis bantu. Terus kita lihat ya 2, maka PS-nya juga adalah 2. Gitu. Jadi kalau teman-teman ketemu soal-soal seperti ini, bisa jadi kelihatannya dia rumit gitu ya, padahal bisa jadi kita nggak perlu ngitung. Nah, sama juga seperti soal nomor 21 ini. ABCD adalah sebuah persegi di mana salah satu sisi AB itu juga adalah sebuah chord dari circle, dari lingkaran, seperti yang bisa dilihat pada gambar. Jadi dia ini dipakai bersama gitu ya. Berapakah area dari square? Jadi ini sebenarnya juga adalah pengecoh aja sih dibuat dia lingkaran di sini supaya kita agak ribet aja ngelihatnya. Padahal sebenarnya kita pakai Pitagoras. Ini kan ya kan kita bisa pakai Pitagoras dari informasi ini, terus nanti dia kita cari luasnya. Jadi kalau udah tahu ini kita bisa cari AB dulu. Pakai Pitagoras, 3 kuadrat tambah 3 kuadrat. Jadi 9 tambah 9 akar 18. Jadi 3 akar 2. Maka kalau kita tahu ini panjangnya 3 akar 2, maka luas ABCD itu adalah 3 akar 2 kuadrat. Jadi 9 kali 2, 18. Ya. Soal terakhir ya, masih ada beberapa soal lagi yang bisa teman-teman coba di rumah, tapi satu lagi yang bisa kita bahas hari ini, karena waktunya udah habis, teman-teman pasti ada kesibukan lain, tapi kalau teman-teman berkenan, satu soal lagi, ini salah satu soal yang menarik untuk latihan problem solving. Jadi ada sebuah persegi panjang ABCD, di mana diketahui luasnya itu adalah 40 unit. Yang ditanyakan adalah luas daerah dari A, B, D, E, F. Jadi persegi panjang yang miring itu berapa luasnya gitu. Diketahui mereka sharing beberapa titik B, C, A, D gitu ya. Luas persegi panjangnya 40 unit, kemudian dia dibuatnya di kertas bergaris, jadi kita mungkin bisa hitung ini AD-nya 5, terus AB-nya 8. Mungkin teman-teman ada yang mau ngitung pakai Pitagoras dan lain sebagainya, boleh-boleh aja, tapi sebenarnya ada cara yang sangat mudah ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ini kan segitiga BCD ini ya. Segitiga BCD ini kan setengah dari
rectangle ABCD. Berarti kalau dia luas seluruhnya 40, BCD ini pastinya setengah dari 40, yaitu 20. Nah, terus apalagi nih yang bisa kita cari tahu. Jadi padahal kita kan mau tahu luasnya yang di sebelah sini nih, BEFD gitu ya. Jadi kita mau tahu yang ini BEFD gitu. Berapa sih ini gitu kan. Tanpa ngitung yang ribet-ribet banyak. Nah, teman-teman, kalau kita lihat bersama di sini, kalau teman-teman bisa lihat di sini, kalau kita tarik garis yang sejajar dengan EB, ini kan EB ya. Kalau kita tarik garis yang sejajar EB melalui C, nah kita dipanggil garis ini P, titik ini P, maka apa? Maka kita bisa punya dua bagian dari persegi panjang yang miring tadi. Jadi kita lihat yang pertama persegi BCEP. Di persegi panjang BCEP ini, BC adalah diagonal. Diagonal yang membagi kedua bagian. Ya, jadi di sini ya, dengan kata lain, segitiga BEC itu sama luasnya dengan segitiga BCP. Di sisi lain, di bagian bawah ini, kita bisa lihat persegi panjang CDFP. Jadi yang baru ini. Terus si garis CD ini membagi segitiga PCD itu sama luas dengan CDF. Jadi dia membagi dua persegi panjang. Jadi kan luas segitiganya itu sama. Nah, jadi ini luasnya yang besar ini sama. Nah, dari sini udah ketemu jawabannya langsung. Karena kita tahu yang ini tadi luasnya adalah 20, ya kan? Sementara kita tahu BEC itu sama aja dengan BCP dan CDF itu sama aja luasnya dengan segitiga yang besar satunya lagi. Berarti kedua bagian di luar ini luasnya juga 20. Maka persegi panjang yang miring tadi totalnya itu adalah 40. Sama dengan yang diketahui. Gitu. Jadi menyelesaikannya tanpa harus mencari panjang BD, tanpa harus mencari panjang BE berapa. Dan teman-teman tetap bisa tahu bahwa jawabannya itu sama dengan gitu. Ya, betul banget Kak Ade. Sama jawabannya 40 unit. Oke teman-teman, karena waktunya, sorry, low battery. Karena waktunya juga udah habis dan juga tabnya udah low battery, mungkin ya, kita bisa akhiri dulu sesi hari ini. Masih ada beberapa pertanyaan lagi, 8 pertanyaan lagi, bisa buat pengayaan untuk teman-teman latihan sebelum TBS. Dan mudah-mudahan ini ya lancar ya. Uh, Nanti kalau misalnya ada yang gimana ya, kalau misalnya menyelesaikan soal TBS itu yang pertama jangan panik dulu kalau dia kelihatannya sulit. Bisa jadi kayak tadi soal-soal yang kita bahas kan gambarnya kelihatan rumit gitu ya, padahal nggak semuanya loh harus dicari gitu jawabannya. Bisa aja udah dikasih di soal, cuman kita aja yang perlu ngutak-ngatik sedikit gitu. Jadi yang pertama jangan panik, yang kedua coba berpikir dari sudut pandang berbeda gitu ya. Kita belajar mencari strategi. Jadi bukan cari jalan pintas menyelesaikan matematika, tapi bagaimana sih kita bisa menjadi kritis dan kreatif gitu, berkreasi mengerjakan matematika itu. Yang teman-teman pegang itu adalah dasar-dasar matematikanya aja. Misalnya kayak tadi jari-jari itu apa sih sebenarnya, diameter itu apa sih sebenarnya. Jadi yang basic seperti itu fondasinya itu dipegang. Setelah itu yang berikutnya ngotak-ngatik dari yang dasar aja gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf untuk hal-hal yang kurang berkenan. Dan ya, semoga informasinya bermanfaat. Semoga sukses TBS-nya. Dan bisa berbuat lebih banyak kebaikan untuk semuanya. Ah,
Oh, Siap. oh iya, kalau misalnya teman-teman ada yang mau reach out untuk bahas, untuk ada yang mau tanya-tanya soal UC Berkeley, bisa DM saya di Instagram, saya ketik ya Ayu Ratih, nanti bisa setelah sesi tanya-tanya gitu. Kak Rani, saya kembalikan ya waktunya. Oh iya, siap. Thank you Kak Rati, luar biasa. Makasih banget materi yang di-share hari ini ya, cukup komplit ya. Kita emang harus persiapan banyak, terutama untuk yang matematika ini emang banyak teman-teman yang udah lama nggak belajar ya, jadi emang butuh banget di-recall lagi gitu. Eh, untuk rekamannya nanti saya share seperti biasa di grup, kemudian materinya juga udah di-share. Insya Allah next besok ya, besok kita ada live session lagi sama Kak Logan. Teman-teman mungkin bisa dicatat waktunya jam 9 besok pagi. Kemudian teman-teman juga kalau semisal ada soal yang mau ditanyakan atau diskusi di grup silahkan ya. Kemarin kayaknya saya kelewat nggak ada quiz of the day di grup. Jadi mungkin ditunggu dan dicatat setiap jadwal live sessionnya. Seperti yang dikatakan Kak Ratih tadi, silahkan reach out ke Kak Ratih kalau mau menanyakan tentang UC Berkeley ya. Kemudian kalau bisa mungkin follow juga Instagram Kak Ratih. Kayaknya di sana banyak info-info juga ya yang webinar atau acara yang Kak Ratih isi. Ya teman-teman, sekian terima kasih atas waktunya Kak Ratih dan teman-teman semua. Semoga sesi kita hari ini bermanfaat dan teman-teman bisa lolos LPDP tahun ini insya Allah ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin pamit ya Kak. Terima kasih teman-teman semua. Iya Kak.